Jadi setelah sekitar 4 bulan ya, saya cuti kerja. Akhirnya saya memutuskan bulan depan tuh saya mulai tanggal 1 April masuk kerja lagi. Nah, jadi kemarin juga pimpinan saya udah telepon lagi, dibilang, jadi nggak nanti hari Jumat kerja? Ya, jadi dong, saya bilang kan kalau saya udah janji saya pasti datang. Oke, kalau gitu bawa ini ya, kayak sertifikat itu yang membuktikan apa ya, kalau di sini kan kalau kita udah sembuh dari corona kan harus ada buktinya gitu kan, karena dengan bukti itu kita dianggap hampir hampir sama, hampir ya, nggak sama banget tapi hampir sama kayak divaksin gitu. Jadi nanti di tempat kerja nggak harus tiap hari tes kan, mungkin cuma 2 kali seminggu lah wajibnya. Padahal uh, mulai April juga rencananya pemerintah kan emang udah mau ngelonggarin ya, maksudnya udah mau menganggap corona itu bukan ini lagi, bukan pandemi lagi kan, jadi mau dibebasin gitu. Cuma di daerah kita, khususnya di daerah kita ini masih pemerintahnya masih ragu-ragu gitu, masih takut-takut. Jadi ya otomatis uh, orang-orang yang kerja di rumah sakit masih harus ngikutin peraturan prokes yang ketat gitu. Jadi ya itulah resikonya. Saya bilang kalau saya masih bisa gitu ya ngikutin, ya lihat aja beberapa bulan ke depan mungkin saya masih kerja. Kalau saya udah bosen nggak mau lagi, sementara di tempat-tempat lain mungkin udah nggak ada prokes lagi, sementara di tempat kita kerja masih harus gitu, masih harus pakai masker, kalau kerja masih harus tes rutin gitu, mungkin mendingan saya keluar aja gitu, mendingan saya kerja di tempat lain gitu kan. Istilahnya kerjaan ya banyak gitu yang lagi nyari gitu, karyawan pabrik gitu ya, misalnya saya mau kerja di pabrik gitu bisa gitu, ada lowongan gitu. Jadi kalau saya masih mau kerja gitu kan istilahnya, ya udah saya bilang ya udah nanti saya masuk mulai tanggal 1, mulai ngebabu lagi. Ya sebenarnya kalau nggak karena ini ya, nggak karena orang-orang yang terlalu apa ya, terlalu takut gitu ya sama corona, mungkin mungkin gitu saya masih betah gitu di situ ya, karena kan nyebelin banget gitu kerja di antara orang-orang yang kayak mendiskriminasi kita gitu. Kalau kita nggak divaksin kayak kita seolah-olah bersalah gitu, padahal eh, kesalahan mereka tuh waktu itu kan karena menganggap orang yang udah divaksin tuh kebal, akhirnya nggak diwajibin tes. Sementara kenyataannya mereka itu nggak kebal dan mereka masih bisa menularkan, masih bisa tertular dan menularkan. Cuma karena mereka nggak dites, jadi mereka nggak tahu. Akhirnya mereka nularin kemana-mana gitu. Dan itu yang bikin kasus merebak gitu ya. Jadi tapi kesalahannya jadi ditimpahin ke orang-orang yang nggak divaksin gitu. Nggak masuk akal kan, padahal orang yang nggak divaksin tuh rutin tes gitu kan. Jadi kalau dites kan berarti udah pasti kalau mereka eh, nggak mengandung virus kan nggak beresiko, bukan bahaya gitu, tapi mereka otaknya udah kebalik-balik, jadi menganggap orang yang nggak divaksin tuh sebagai sumber bahaya, sumber penyebaran, padahal yang menyebarkan justru sebaliknya gitu, karena mereka merasa aman gitu. Jadi keamanan yang palsu gitu ya, keamanan yang palsu, akhirnya mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah tertular dan menularkan kemana-mana. Karena peraturannya memang waktu itu mereka juga bebas, nggak diwajibin tes kayak kita yang nggak divaksin gitu. Oke, sampai di situ mungkin ya. Oh ya, jadi sebenarnya nih udah lama saya pengen kerja di tempat yang saya kan di rumah sakit ya, rumah sakit jiwa gitu ya. Tapi nggak semua gitu pasiennya itu orang-orang yang sakit sakit jiwa gitu. eh Klasifikasinya sih gitu ya, sakit jiwa gitu, tapi ada banyak bagian-bagiannya. Jadi ada gedung satu misalnya, gedung itu khusus yang betul-betul penyakit jiwa gitu ya, katakanlah yang depresi atau yang bener-bener gila gitu ya. Terus ada juga yang bagian yang di bawah tuh, di satu gedung itu yang di atasnya ya orang-orang yang
depresi ringan sampai yang berat gitu, terus ada yang benar-benar parah gitu ya, ibarat katanya sakit jiwa gitu ya, benar-benar. Terus yang di paling bawah itu justru uh, bukan karena apa ya, bukan karena penyakit jiwa tapi karena penyakit tua gitu. Jadi ada dua dua tempat ya, uh, kayak dua pavilion gitu buat yang orang-orang yang sudah tua tapi kayak mulai penurunan daya pikir gitu, kayak pikun. Terus kalau misalnya orang tua ada yang kepribadiannya berubah gitu karena pengaruh umur ya. Nah, di situ juga ada pasiennya di situ. Terus ada lagi gedung-gedung yang lain, gedung-gedung misalnya gedung-gedung yang orang-orang yang kecanduan gitu. Terus itu khusus satu bagian, satu gedung. Terus ada lagi gedung-gedung yang khusus buat nampung orang-orang yang melakukan kriminal ya. Tapi mereka setelah diperiksa sama psikiater, mereka divonis mereka melakukan kejahatan itu karena gangguan jiwa gitu, misalnya pembunuh yang berdarah dingin kayak gitu. Nah, saya udah kerja juga di tempat seperti itu ya, saya kerja di situ gitu. Terus ada di tempat yang saya sebutin tadi juga saya udah ngalamin semua. Dari semua itu saya pengen kerja di tempat yang menurut saya paling enak untuk kerja gitu, yang paling nggak bikin apa ya, nggak makan hati, nggak capek hati, itu di bagian orang-orang yang kecanduan gitu. Jadi di situ kayak orang-orang normal gitu, maksudnya nggak terlalu berat gitu ya, nggak terlalu mengerikan gitu. Kalau kerja di tempat-tempat lain kan resiko ya, maksudnya kita nggak tahu gitu bagaimana mereka bakalan bereaksi gitu kan. Tapi kalau di tempat-tempat orang yang kecanduan malah karena mereka udah sedang dirawat gitu ya, maksudnya. Tapi kalau kita berinteraksi sama mereka ya mereka kayak orang normal aja gitu, nggak seperti orang yang penyakit jiwa yang berat gitu ya. Jadi kecanduan itu juga dimasukin ke mungkin penyakit jiwa, tapi pasiennya tuh seperti apa ya, seperti ya mereka lagi berjuang gitu untuk bersih gitu, untuk sembuh dari kecanduannya gitu. Tapi nggak kelihatan kadang-kadang gitu ya, nggak kelihatan aja kalau mereka punya masalah itu. Jadi kalau kita interaksi sama mereka kayak orang normal gitu ya. Dan saya pengen gitu, maksudnya dari segi kerjaan saya bisa kerja dengan apa ya, nyaman gitu, tanpa ribet sama orang yang teriak-teriak gitu atau orang yang rese-rese gitu ya. Jadi saya udah lama pengen di situ gitu. Terus dan juga satu lagi saya pengen kerjanya tuh siang gitu, karena kalau pagi kan saya ada anak 3 harus sekolah, harus disiapin gitu ya, nggak disiapin gimana cuma suami saya juga kan kerja nggak pulang makan siang, jadi saya harus nyiapin bekal gitu kan. Jadi buat anak saya satu sama suami saya tuh tiap pagi tuh saya harus nyiapin bekal, dan itu lumayan makan waktu kan. Kalau saya pagi-pagi kerja sebelum mereka siap ya kasihan gitu ya, suami saya khususnya. Jadi saya pengennya kerja kalau saya udah beres di rumah gitu, udah selesai. Pengennya saya siang gitu kerja, mulai tengah hari. Dan ternyata sama pimpinan saya justru memang dia lagi perlu gitu, karena nggak ada yang mau gitu kerja jam-jam segitu. Akhirnya saya dapat di tempat yang saya pengen itu, di tempat yang orang-orang yang kecanduan, sama di waktu yang saya pengen gitu. Jadi saya bersyukur gitu, saya dapat kerjaan yang memang sesuai sama keinginan saya gitu. Jadi ya udah, saya kerjanya nanti mulai jam 11:30 gitu, 11:30 sampai jam 4:30, 5 jam. Tapi saya bisa, kalau cepat saya bisa selesai 4 jam ya saya pulang aja gitu. Misalnya saya berangkat jam 11, saya pulang jam 4 kayak gitu. Jadi itu ya update-nya. Mulai tanggal 1 nanti saya kerja lagi dan ngebabu lagi. Tadi saya ke tempat ini yang jual baju, toko barang bekas yang baru dibuka, karena kan di Jerman juga banyak pengungsi ya, karena perang Rusia sama Ukraina itu banyak pengungsi dari Ukraina.
ya. Jadi ada organisasi gereja yang nyewa satu toko gitu buat khusus jualin baju-baju bekas yang mungkin buat membantu gitu pengungsi-pengungsi dari Ukraina ini khususnya. Tadi juga pas saya masuk ke situ ada beberapa orang yang lagi belanja di situ, orang Ukraina yang mereka nggak bisa bahasa Jerman, mereka belum bisa, mereka pengungsi. Jadi mereka datang ke situ, mereka beli-beli baju, dan semua di situ dijual dalam harga yang sangat murah. Semua dijual 1 euro. Ya, semua baju, mau kemeja, mau rok, mau jeans, celana kayak gitu ya. Kalau baju anak 50 sen, itu murah banget kan. Ya, 1 euro itu 15.000 ya sekarang ya. Jadi walaupun saya bukan pengungsi, yang bisa gitu, maksudnya kita siapa aja yang mau beli di situ bisa gitu. Dan kalau mau nyumbang juga bisa. Tadi saya nanya, kalau misalnya saya bawain baju-baju ke sini bisa nggak buat disumbangin? Bisa, dia bilang bawa aja. Nanti saya rencana juga mau bawain. Jadi kita kayak tukeran gitu ya, baju-baju yang kita udah nggak pakai kita bawa aja ke situ, kita sumbangin kan, lumayan daripada numpuk di lemari atau kita buangin kan, mendingan kita sumbangin ya. Terus saya beli beberapa, nah situ yang saya mau tunjukin hari ini ya, semua saya beli dengan harga 1 euro. Ini harga 1 euro. Apakah saya perlu baju? Enggak juga, udah banyak ya. Cuma kadang-kadang uh, karena harganya 1 euro, jadi pengen beli gitu buat musim semi. Jadi ini haul untuk musim semi 2022 dari toko barang bekas. Semua serba 1 euro. Yang pertama, baju ini ya. Saya suka kayak begini, kenapa? Praktis. Kalau misalnya musim semi itu kadang-kadang kalau nggak pakai jaket ya, kadang-kadang kalau pagi kan dingin, masih bisa 0 derajat, bahkan mungkin besok itu bakalan minus lagi, bakalan turun salju lagi. Jadi kita perlu baju yang apa ya, yang nggak tipis-tipis amat tapi juga yang nggak tebel-tebel amat. Kadang-kadang mau pakai jaket males ya, karena nanti siangnya bakalan panas. Jadi saya kadang-kadang pakai baju yang blus gitu. Jadi kayak begini, ini cocok buat musim semi, nggak terlalu dingin tapi juga kalau panas ya tinggal pakai begini aja, nggak usah pakai jaket gitu kan ya. Karena kalau kayak minggu-minggu terakhir ini, 1 minggu terakhir ini cuaca bagus ya, jadi kalau siang tuh bisa sampai 20 derajat kan. Jadi ngapain lagi pakai jaket. Dan kalau pakai begini kan pagi tangannya tanggung pendek gini, jadi bisa buat kerja juga di rumah ya, aktivitas di rumah praktis banget, tinggal blus gitu ya, blus blus blus. Ini juga ya, ini kayaknya bahannya bagus ya, kayak kashmir gitu, atau ya, tapi bukan mungkin ya, cuma masih kelihatan lah gitu kalau barang yang bagus berkualitas, walaupun udah bekas tapi masih kelihatan bagus gitu ya. Dan saya suka warna netral gini ya. Juga 1 euro ya. Tapi saya beli buat suami saya beliin kemeja. Suami saya kan paling anti ya ke toko-toko barang bekas. Dia seorang Jerman, gengsi kali ya, bukan gengsi ya. Tapi ini bukan XL. Buat musim panas kan, ini bahannya bagus banget. Bahannya viskos ya, sutra gitu kan. Terus dia tuh nggak perlu disetrika gitu kan. Terus adem gitu kan. Jadi kalau beli baru ya di toko paling 30 euro ya, 1 jutaan. Tapi kalau kita beli di toko kayak begini dengan kondisi masih bagus, masih mulus gitu, dan bahannya berkualitas, 1 euro bisa bayangin, sangat-sangat ekonomis. Kalau ibu rumah tangga itu harus pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga ya. Jadi ya janganlah nurutin ego gitu, jangan gengsi-gengsi, akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri kan. Ini juga masih bagus ya, dan buat musim semi.
Nggak tahu, saya suka warna biru juga ternyata. Kalau baju-baju kayak begini itu tinggal pakai celana hitam kayak begini yang saya pakai ini, terus tinggal pakai atasan, selesai kan. Kalau mau berangkat kerja nggak usah pusing nyari baju lagi. Aduh, biasa alergi. Ini juga praktis banget ya. Tinggal buat daleman, terus kita pakai blazer kayak gitu kan. Cantik banget loh. Ini agak apa ya? Gimana gitu kalau pakai baju hitam tuh kayaknya classy. Ya, kayak nggak perlu nggak perlu banyak aksesoris lagi kan kalau kayak gini ya. Udah kelihatan ini aja. Kayak mahal padahal murah. Dan ini buat musim panas. Ya, saya beli. Dan ini celananya. Ini juga 1 euro ya, merek SP ya. Ini agak gede saya beli, nomor 40 ya. Betul. Tahu nggak kalau beli celana pakai ukuran kayak begini, tapi selalu pas ya, selalu bener. Berapapun ukuran kita nambah, selalu ini jadi pas gitu. Maksudnya dulu waktu saya masih ukuran 34 juga segini ya. Kalau sekarang ukuran 40 juga segini, berarti dia ngikutin ya ukuran ini, ngikutin tangan kita kayaknya ya, ketebalannya. Jadi dulu saya pakai celana itu nomor 34, ini yang saya beli sekarang nomor 40. Ya saya lagi berjuang ini supaya saya kembali ke nomor 34, tapi sementara belum, ya terpaksa gitu harus ngikutin ukurannya. Jadi ini buat musim panas, ya kalau cuaca panas saya pakai nanti. Oke, sampai di sini. Masih ada satu lagi. Ini kaos biasa, juga buat musim panas. Mungkin ini katun kayaknya ya. Keren aja kalau dipakai sama jeans kan. Biar kayak anak muda. Anak saya tuh udah ngomel tuh yang perempuan. Mama kenapa sih nggak bisa berbusana normal? Hah? Maksud kamu normal tuh bagaimana? Ya normal. Pakai skinny jeans dan t-shirt kayak begini. Itu normal buat dia. Kenapa emang mamanya kalau pakai baju? Ya, nggak tahu. Kalau nggak terlalu kayak anak muda, kayak nenek-nenek. Oh, jadi gimana dong? Ya harus pas sama umur. Pakailah baju seperti wanita umur 40-an pada umumnya. Hah? Gimana ya? Oh ya, nanti saya usahakan. Saya liatin. Mungkin kayak begini-begini kali ya maksudnya. Begitulah kalau anak sudah besar itu sudah bisa mengkritik orang tuanya. Dan mereka tuh lagi umur-umur yang benar-benar apa ya? Jadi mereka tuh pengen bangga sama orang tuanya. Kalau mereka lihat orang tuanya gimana, mereka malu kan. Ya, jadi kita tuh harus memperhatikan penampilan kita kalau anak-anak kita udah sampai umur usia
remaja kayak anak saya tuh, yang paling kecil udah 11, yang paling gede mau 15. Jadi umur-umur begitu tuh mereka lagi bener-bener gimana ya, buat mereka tuh penting gitu penampilan kan. Jadi kita orang tuanya juga jangan sampai malu-maluin mereka gitu. Mereka nanti ketemu sama kita, mereka nggak mau ini, nggak mau ngakuin, pura-pura nggak kenal kalau ketemu, kalau emaknya nggak keren gitu kan. Biar kere asal keren.